Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobari Muhammad Ridwan, NIM 1832331. Saya akan sedikit mengulas salah satu poin dari jurnal Ilmu Bantu Sejarah yang menyangkut tentang bahasa sebagai ilmu bantu sejarah. Berikut adalah pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama adalah Plato. Menurut Plato, bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantara anomata dan remata, yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Menurut Ferdinand de Saussure, bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Yang ketiga, menurut Bill Adam, definisi bahasa adalah suatu sistem pengembangan psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjektif. Selanjutnya, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada ruang lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa karena keunikannya. Karena setiap suku atau bangsa tertentu memiliki bahasa yang berbeda. Sejalan dengan pengertiannya, bahasa memiliki manfaat yang didapat oleh manusia. Di antaranya adalah bahasa resmi suatu negara. Beberapa negara memiliki banyak bahasa di daerah, salah satunya Indonesia. Hal ini karena suku di Indonesia beragam, sehingga bahasa resmi dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku, yaitu bahasa Indonesia. Alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di sebuah negara dibutuhkan bahasa, sehingga komunikasi antar individu maupun kelompok bisa tercapai dengan maksimal. Selanjutnya, pengantar dunia pendidikan. Dengan bahasa daerah maupun bahasa resmi, maka banyak manusia yang mengerti dan paham, khususnya menyangkut dunia pendidikan. Dengan penyampaian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, maka ilmu pendidikan bisa diterima dengan baik. Penguasaan bahasa adalah syarat mutlak bagi sejarawan dalam melakukan penelitian dan penulisan sejarah. Penguasaan bahasa tidak harus menjadi ahli, minimal dapat mengerti apa yang dibaca dan ditulis. Sumber-sumber primer sejarah disimpan di arsip, biasanya ditulis dengan bahasa asing atau bahasa daerah tertentu. Jika ingin mengkaji Indonesia pada masa kolonialisme, maka sejarawan harus menguasai bahasa Belanda. Jika ingin meneliti sejarah pada masa Mataram, Minangkabau atau Bugis, maka sejarawan wajib menguasai bahasa daerah. Jika ingin meneliti sejarah Hindu-Buddha di Indonesia, maka sejarawan wajib menguasai bahasa Sangsekerta, Jawa kuno, atau Sunda kuno. Jika ingin meneliti sejarah pada penyebaran Islam di Indonesia, maka sejarawan wajib menguasai bahasa Arab.